Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang beribadah dari gereja ataupun yang melalui live streaming di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kiranya jemaat yang berada di belakang boleh mengisi kekosongan bangku yang berada di depan. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati dan mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur ya Bapak untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak, kami boleh bersama-sama berada di sini Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah pada sore hari ini, biarkanlah kami boleh memberi hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Bapak, berkati juga jemaat-Mu yang akan ke tempat ini Bapak. Kiranya Engkau menebakkan mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Dan biarlah kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapak, kami bawa segala pergumulan kami Tuhan ke tempat ini ya Bapak, ke tempat kudus-Mu. Kiranya Engkau yang selalu menyertai apapun persoalan di dalam hidup kami. Dan juga ya Bapak, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami dapatkan di setiap harinya ya Bapak. Bapak, kami orang berdosa, terlebih dahulu kami memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Doa ini jauh daripada sempurna ya Bapak, kiranya kami boleh menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Marilah kita angkat pujian Into My Heart. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ayat berikutnya kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira, mengharap pertolongan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kami ingin memberikan hati kami Tuhan. Kami hendak bernyanyi bagi-Mu. Kami hendak bermazmur bagi-Mu. Dan biarlah pujian kami ini Tuhan boleh manis sekali. Marilah kita angkat pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu dari hukum yang ke-8 beserta maksudnya. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari buku yang di nomor 222, Tujolo ni Tuhaku, Huboan diriku. Tujoni Tuhanku, Huboan diriku, di mana dorajaku, Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pengharapan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan hidup kami. Marilah kita angkat pujian, dengan apa akan Ku balas segala kebaikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yaitu diambil dari kitab Mazmur 146, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara responsoria. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja selama-lamanya, Allah Yasil, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita nyanyikan kebesarannya karena Dia kuat dan penuh kuasa. Marilah kita angkat pujian. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan Nama Yesus. tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Dan sorak-sorai karena kasih-Nya, katakan menolong kita, nyanyi bagi Dia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat puji hari ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai
kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang beribadah di dalam gereja maupun yang mengikuti melalui live streaming YouTube HKBP Kebayoran Lama. Warta Jemaat Minggu 25 September 2022. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Topik khotbah, ibadah disertai rasa cukup. 2. Pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rian Octavianus Panjaitan SM, putra dari Bapak almarhum Situa Ricardo Panjaitan, Ibu Roslin Borusyahan, alamat Jalan Bumi Bintaro Permai, nomor 46, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya, Saudari Reni Novselia Borusihite SE, putra dari Bapak Manupak Sihite, Ibu Mei Lijar Boru Simamora. Alamat Jalan AMD Pondok Kacang Barat, nomor 84 Pondok Aren, Tangerang Selatan, warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 3. Berita duka cita. Pada hari Rabu 21 September 2022 telah meninggal dunia Ibu Nelly Frida Boru Lumban Tobing, umur 82 tahun, istri dari Bapak almarhum Dr. Andes Nathan Osman Siagian, meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Deplu Raya, Komplek Askrindo nomor 1, Bintaro, Jakarta Selatan. Jenazahnya telah dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 di TPU Tanah Kusir. Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, telah meninggal dunia Ibu Nursani Boru Simanjuntak, umur 75 tahun, istri dari Bapak almarhum Mangasi Hasiholan Tambunan, meninggalkan 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan,
1 anak laki-laki belum berkeluarga. Alamat Kompleks Kodam 5, Jalan Cendrawasih, nomor 37H, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebaktian Minggu telah dilaksanakan di rumah duka pada pukul 10.00 WIB. Jenazah akan dikebumikan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. 4. Pembaptisan Kudus. Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, kebaktian pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Diberitahukan kepada para orang tua yang ingin putra-putri mereka dibaptis pada hari tersebut, agar mendaftarkan kepada Situa Banjar masing-masing, serta melampirkan fotokopi akte nikah dan akte lahir. Acara persiapan baptisan kudus akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, pukul 18 WIB bertempat di konsistori gereja. 5. Pemberian reward untuk anak sekolah minggu yang berprestasi. Pada hari ini, Minggu 25 September 2022, di kebaktian pukul 10.30 WIB, Seksi Pendidikan Dewan Diakoni telah menyampaikan reward kepada 72 orang anak sekolah minggu yang berprestasi secara simbolis kepada 20 anak dari jenjang SD, SMP, SMA yang nilai rapotnya di atas 85. Keenam, Seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama. Sesuai dengan surat yang kita terima dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Senin tanggal 26 September 2022 akan diadakan acara Seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama pukul 13 WIB sampai dengan selesai bertempat di gedung Sopo Marpikir HKBP. Yang mengikuti kegiatan tersebut adalah pelayan penuh waktu, Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH dan Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, serta 3 orang utusan dari jemaat yaitu Situa Refrain Pakpahan, Situa Insinyur O Siahaan, dan Winer Pandapotan Simanjuntak. 7. Pertandingan catur ama. Pada tanggal 17 September 2022 yang lalu, Panitia Tahun Kesehatian 2022 telah melaksanakan pertandingan catur ama dan pertandingan tersebut telah berjalan dengan baik. Hasil dari pertandingan catur ama tersebut adalah juara pertama Bapak Sahala Pasaribu dari Banjar Tanah Kusir Kodam. Juara kedua Bapak Besdin Simorangkir dari Banjar Ciputat sekitarnya. Juara ketiga, Bapak Feraden Manalu dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. Pemain fair play, Bapak Galumbang S. Lumban Toruan dari Banjar Bungur Kosrat. Pembagian hadiah akan diberikan pada saat pelaksanaan Pesta Gotilon 2022 HKBP Resort Kebayoran Lama. Sebagai warta tambahan kami sampaikan, sermon lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 September 2022 pukul 9 WIB akan dilaksanakan sermon punguan lansia dengan nats Yesaya 30 ayat 18 sampai 21 dipimpin oleh Pendeta Jojor Pardede MTH. Dihimbau kepada punguan lansia agar menghadiri acara sermon tersebut. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku.
berikutnya, apa juga yang kau timbang baik untuk hidup? Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah yang akan kita terima dari Tuhan dalam kebaktian minggu kita di sore hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 6, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita sama-sama mengikutinya, demikian tertulis firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik minggu kita yang dihubungkan dengan nats khotbah kita pada hari Minggu ini yang telah kita ikuti dan kita baca bersama, dikatakan ibadah disertai rasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup. Manusia dengan salah satu sifat yang mendasar sering tidak merasa puas. Selalu
merasakan kurang. Sehingga di dalam hidupnya selalu gelisah. Sehingga di dalam hidupnya kurang bersyukur. Orang yang tidak pernah merasa puas sama dengan dia tidak pernah mencukupkan semuanya. Orang yang tidak pernah merasa puas sama dengan yang tidak mencukupkan dalam hidupnya, dia akan kesulitan dan bahkan dia tidak akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini mengingatkan kita. Dikatakan dalam ayat yang pertama, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini disinggung soal ibadah. Ibadah yang kita mengerti, yang kita tahu, apakah itu hanya sebatas berdoa, mengikuti kebaktian, atau di tengah gereja kita kebaktian banjar, mengikuti kumpulan kor, dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Tidak hanya sebatas itu. Ibadah itu totalitas kehidupan kita. Totalitas kehidupan kita selagi kita masih hidup, di sana ibadah. Berpikir juga ibadah. Berbicara juga ibadah. Melangkah juga ibadah. Menempatkan, mempergunakan organ tubuh kita juga, di sana ada ibadah. Dan tidak perlu kita sebut satu persatu, tetapi kita katakan bahwa setiap kehidupan kita itu adalah ibadah. Bekerja juga ibadah, sekolah juga ibadah, kuliah juga ibadah. Semuanya ibadah. Salah satunya dari yang kita alami di kehidupan kita disinggung dalam nats kita ini. Soal harta. Soal uang. Ternyata jika kita evaluasi, bahkan kita sadari bahwa dalam kehidupan manusia terfokus kepada uang. Diembankan satu pekerjaan, bisa saja terus muncul dalam pikiran.
Wani piro? Berapa? Apapun. Rasa gotong royong juga semakin terkikis. Kalau dulunya rasa gotong royong, apalagi di kampung kita, luar biasa. Tapi pergeseran nilai, perubahan nilai, kalau sekarang ini, karena begitu luar biasanya pentingnya uang itu, manusia menjadikan uang segala-galanya. Kalau uang yang menjadi segala-galanya, maka manusia itu mau diperhamba uang. Uang yang mengatur manusia, bukan manusia lagi yang mengatur harta atau uang itu. Orang tua sendiri menyuruh anaknya harus dikasih uang dulu. Sama dengan bisa saja harus digaji dulu. Dan bahkan si anak mau menawarkan kepada orang tuanya kalau diperintahkan atau disuruh untuk melaksanakan satu pekerjaan, berapa bapak mama kasih biar saya kerjakan. Bahkan orang tua sendiri sadar atau tidak sadar menyuruh anaknya supaya terus mau rajin kerjakan ini nak, supaya bapak atau mama kasih nanti uang sama kamu. Semuanya diatur oleh uang. Sampai itu begitu marak nyanyian yang berjudulkan soal duit. Ada judul nyari duit. Ada judul semua suka duit. Ada juga judul cinta karena duit. Dan bahkan ada mabuk duit. Gara-gara duit mabuk. Inilah hal yang sangat luar biasa. Duit bisa merubah pola pikir manusia, bahkan karakter manusia sendiri. Akhirnya, duit segala-galanya. Duit yang mengatur. Bahkan bagi orang Batak sendiri, mau ngawinkan anak perempuannya. Kalau istilah yang pertama tadi Wani piro, berapa harganya anak perempuan saya? Katanya sama pihak laki-laki. Kalau anak perempuannya sudah punya titil, apalagi 2, 3 sampai 4 titilnya, harganya akan semakin tinggi. Itu bisa saja diatur oleh duit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Harta, uang atau duit. Dengan manusia. Yang mana yang kita salahkan? Kita jangan menyalahkan harta. Kita jangan menyalahkan uang atau duit. Tetapi
itu tergantung kepada orangnya, manusia. Yang belum memiliki harta, duit, atau uang, dan juga yang sudah memiliki harta, duit, atau uang. Dan bahkan jika dipertanyakan bagaimana sikap orang Kristen terhadap duit, uang, atau harta. Harta itu, duit itu, uang itu adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Kalau itu berkat Tuhan, kok bisa manusia mabuk duit? Kok bisa manusia diperhamba harta, diperhamba uang? Jangan-jangan jadi kita salahkan Tuhan yang menciptakan itu. Tidak. Justru itu tergantung kepada orangnya, manusianya. Dalam setiap pengharapan kita, doa kita bahkan, supaya Tuhan memberkati hidup kita penuh dengan berkat. Dan terkadang dalam pikiran kita, dalam hati kita, berkat itu menjurus kepada harta. Jangan-jangan orang yang pacaran saja, dari satu pihak ke pihak yang lain, melihat apakah dia punya duit, apakah dia punya uang, apakah dia punya harta. Motivasi sudah beda. Justru yang harus diteliti, apakah dia benar-benar ada rasa cinta, rasa sayang. Apakah dia benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ibadahnya benar sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jangan diperhamba oleh harta. Hingga firman Tuhan mengatakan, akar kejahatan adalah cinta uang. Tapi kalau kita ditanya, apakah kamu berharap supaya ada dan banyak uangmu? Tidak mungkin kita jawab, oh tidak perlu. Pasti akan kita jawab, ya sangat perlu. Karena apa? Harta itu, uang itu juga keperluan kita, kebutuhan kita. Uang menjadi alat tukar dalam hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi mengapa manusia mau diperbudak, diperhamba oleh harta atau uang, duit? Karena dia tidak mau mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Dia tidak mencukupkan dalam hidupnya. Itu makanya kita katakan tadi, manusia selalu merasa kurang puas. Dan hati-hati orang yang dalam hidupnya selalu merasa tidak pernah puas. Dia akan kesulitan mencukupkan, apalagi mensyukuri kepada Tuhan. Sehingga dalam ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sama dengan kalau kita makan, apa harus yang enak dulu makanannya supaya kita berdoa? Makanan terhidang apa adanya, disyukuri,
dicukupkan, maka kita akan berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dalam zaman sekarang ini, zaman yang maju ini, zaman digital, manusia bisa digilas oleh zaman perkembangan yang luar biasa ini. Hal-hal yang baru bermunculan. Handphone juga, hitungan bulan juga berubah, berganti, dan lebih canggih lagi. Beli handphone yang luar biasa canggihnya, tetapi hanya dipakai untuk main game. Ini soal berdaya guna. Tapi kalau dipergunakan menjadi ibadah yang baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk mengembangkan dirinya, supaya dirinya lebih bermutu dalam hidup ini, bisa-bisa saja. Makanya muncul istilah manusia yang konsumerisme. Manusia yang hidup hanya menikmati yang enak-enak saja, yang indah saja, mumpung masih hidup, sehingga dia dikategorikan hidup di dalam paham hedonisme. Dia tidak peduli, dia diperbudak, dia diperhamba. Dia tidak peduli apapun. Dia tidak mau mencukupkan apa yang ada dalam dirinya. Kalau dikatakan dalam nats kita ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup itu artinya bagaimana manusia bersikap terhadap kehidupan ini. Bagaimana sikap kita? Ya sikap kita ya jangan negatif, tetap positif saja. Tetapi semuanya itu hanya harus di dalam ibadah. Ibadah itu sama dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang tidak mencukupkan semuanya dalam hidupnya, sama dengan dia tidak akan pernah merasa puas. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara memiliki harta, saudara bisa terjerumus ke dalam kesombongan. Kesombongan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Itu berlawanan dengan ibadah yang kita sebut dari seluruh totalitas kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Keuntungan besar itu dengan rasa cukup itu tidak semata-mata hanya dalam bidang materi. Kita mendapat keuntungan besar, harta kita semakin banyak. Bukan semata-mata artinya seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi keuntungan besar itu dari rasa cukup itu, yang pertama ini selalu harus kita ulangi. Selalu bersyukur dalam hidupnya. Kalau dia selalu bersyukur dalam hidupnya,
maka yang berikut, dia akan selalu bersuka cita. Hidupnya selalu damai sejahtera, walaupun harus menghadapi berbagai persoalan hidup. Walaupun harus menghadapi berbagai tantangan hidup, penderitaan sekalipun. Tetapi walaupun dia berhadapan dengan itu semua, dia menghadapi cobaan, tantangan, penderitaan. Karena dia mencukupkan semuanya. Dia selalu bersyukur dan dia selalu bersuka cita. Menderita, menghadapi berbagai tantangan, tetapi dia tetap tabah. Tabah dalam kesusahan. Artinya dia selalu ingat kepada Tuhan, menyerahkan diri. Apa yang dia alami juga dia akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya dia berharap dalam menghadapi apapun situasi yang tidak mengenakan, Tuhan akan menyertainya untuk menjalani semua yang dia hadapi. Tidak terus marungut-ungut, artinya bersungut-sungut. Tidak terus putus asa. Tetapi dia spiritualitasnya, spiritnya, semangatnya semakin menyala-nyala, semakin menggebu-gebu. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Sebab dia menyadari bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini penuh dengan tantangan dan penderitaan. Dan di dalam imannya dia akan mengatakan bersama dengan Tuhan, dia akan mampu untuk menghadapi. Dan bahkan pada akhirnya dia akan mengatakan bersama dengan Tuhan, kemenanganlah yang menjadi upahnya. Mencukupkan semuanya. Maka kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Cukupkan dalam hidupmu, maka disitulah hidupmu akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuntun dan ajar kami Tuhan untuk selalu mencukupkan dalam hidup kami. Sehingga kami akan selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi berbagai persoalan, tantangan dan penderitaan hidup kami. Kami akan selalu tabah, sebab kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena kami selalu berserah diri hanya kepadamu Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu perjalanan hidup seluruh jemaat-Mu. Kami meyakini di dalam iman kami, setiap jemaat-Mu yang menyerahkan seluruh hidupnya kepadamu Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan hingga berkat Tuhan akan berlimpah dalam hidup mereka. Biarlah
dalam hidup kami ini. Bersama dengan Tuhan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sintua Joseph Tampu Bolon, David Situmorang, Angginada Sri Dwita Boru Hutapea, Teresia Tumiar Boru Sihombing, Mulo Ferdinand Sirait, Pendeta DP Panjaitan, Nani Boru Hutapea, Sintua Doktorandus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Diji Situmorang, Nyonya Doktorandus Empardidi Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Sintua Insinyur MH Sihombing, Doktorandus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan Maha Tahu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Semuanya mereka jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit tersebut kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa kami, permohonan sembah sujud kami, kuatkan, tuntun, mampukan mereka Tuhan. Dan berikan ketabahan dan harapan kami yang pada akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan dari penyakit kepada mereka. Yang beroleh berkat sukacita dari Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, mendapatkan dan berhasil dalam pekerjaan. Anak-anak jemaat-Mu yang mendapatkan jodohnya, lahirnya anak, berhasil dalam pekerjaan. Banyak lagi Tuhan, sukacita setelah menerima berkat dari Tuhan. Kami turut menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu penuh dengan sukacita dan selalu di tengah kehidupan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Itu mereka tunjukkan dalam setiap profesi masing-masing, di dalam setiap pekerjaan masing-masing. Selalu takut akan Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Musik saja memuji Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.